Halo, saya Dinar Carita Bakti, biasa dipanggilnya Dinar. Saya seorang praktisi HRD dan juga content creator di balik akun Dinar HR. Oke, jadi Dinar HR itu adalah sebuah akun sosial media yang bisa kamu temukan di TikTok dan juga di Instagram. Konten kita itu isinya adalah mengedukasi teman-teman job seeker supaya bisa dapetin pekerjaan impian mereka, mempermudah bikin CV, gimana caranya jawab pertanyaan interview, gimana caranya negosiasi, dan pastinya update nih dengan tren-tren HRD. Dan persona yang ingin dibangun adalah seorang HR yang bisa kamu tanyain dan kamu sambatin apa aja, karena nggak semua HR itu bisa jadi tempat curhatan buat kamu di kantor. Jadinya di HR bisa jadi teman curhat kamu. Jadi di HR waktu itu mau bikin satu produk baru dengan tujuan teman-teman punya guidebook ya, atau buku panduan gimana sih sebenarnya cari kerjaan dari A to Z gitu. Karena kan tidak semua orang dapat gambaran rekrutmen itu seperti apa ya. Kita akhirnya bikin e-book, dan e-booknya itu kita bingung nih awalnya gimana ya cara ngejualnya, pembayarannya seperti apa ya. Akhirnya tim gue banyak riset beberapa hal dan akhirnya ketemu Mayar jadi salah satu solusi kita untuk paymentnya. Tepatnya Agustus 2022, begitu produknya launching dan kita langsung punya beberapa pembeli. Dan pada saat pertama kali launching itu nggak ada komplain sama sekali, paymentnya lancar, produknya juga terdeliver dengan lancar, dan dari situ kita langsung yakin udah sampai nanti kita pakai Mayar aja. Masalah pembayaran, karena followersnya Dina HR itu kan namanya juga masih job seeker ya. Kan tidak semuanya punya akses kayak ke m-banking, dan tidak juga semuanya itu punya akses selain payment yang sekarang ada dan banyak digunakan. Jadinya kita mikirnya kita harus cari gimana cara gampangnya mereka bisa bayar dengan berbagai macam alternatif dan tidak membatasi mereka, pun dengan harga yang cocok, dan pastinya di kita juga administrasinya juga nggak terlalu berat gitu. Pilihan pembayarannya itu ada banyak, nggak cuma satu doang, tapi juga beberapa, di mana ini sistem pembayarannya itu bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, dengan banyaknya pilihan ini, mereka bisa bebas milih mana yang sesuai dengan apa yang mereka punya, akunnya di mana. Gitu. Jadi pilihan yang banyak itu jadi fokus utama saya untuk akhirnya memilih Mayar sebagai partnernya di HR. Pada awalnya jujur saya agak skeptis ketika nerbitin produk yang pertama, e-book gitu. Karena sebenarnya informasi kan bisa diakses di mana aja gitu. Cuma emang ada beberapa segmen yang emang bisa didapetin hanya di e-booknya aja. Sempat deg-degan tuh waktu pertama kali launching produk pertama. Tapi alhamdulillahnya ternyata feedback dari followersnya bagus, dan bisa dilihat dari Mayar sendiri pembeliannya kan ada kurvanya ya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk bikin produk kedua, yaitu video learning. Alhamdulillah juga masih ongoing sampai sekarang, dan lagi-lagi data yang kita pakai salah satunya adalah data yang udah dikompil dari Mayar juga gitu. Terus insya Allah juga akan ada produk ketiga, mohon ditunggu aja, dan lagi-lagi kita bakal pakai Mayar. Dan otomatis dengan 3 produk ini juga ikut membantu mensejahterakan tim dari Dina HR gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi timnya Dina HR itu kecil, bukan tim besar ya. Followernya kan juga belum sampai 100.000, kecuali ditotalin juga kan belum 100.000 ya. Jadinya satu orang itu bisa ngehandle beberapa pekerjaan. Nah, dengan Mayar ini membantu banget untuk kita bisa efisiensi dan juga efektif. Ada yang fokus, begitu fokus konten yang konten, begitu fokus untuk bisnis, nah fokusnya itu bukan Mayar, dan itu yang menolong kita untuk bisa maintain nih supaya kita nggak lupa dan nggak ketinggalan atau apa yang nggak skip, apa sih yang jadi keluhannya teman-teman yang beli produknya di HR. Jadi Mayar itu benar-benar membantu saya untuk running bisnis di HR, tapi juga nggak keteteran jadi praktisi HR juga, dan juga masih punya waktu untuk ngurusin bikin konten dan yang lain-lainnya. Nah, data dari produk ke-1 dan juga kedua itu ngebantu banget untuk kita bisa bikin produk yang ketiga. Nah, data itu semuanya diambil dari Mayar. Jadi itu ngebantu banget sih untuk kita analisa produk berikutnya baiknya bagaimana.
Saya akan merekomendasikan Mayer untuk orang lain dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, platformnya mudah digunakan, terutama untuk orang-orang yang bukan expertise-nya bukan di bisnis ya, bukan data analis juga, mencari kesederhanaan, tapi mau jualan sesuatu atau mau manage sesuatu. Jadi saya rasa Mayer bisa jadi salah satunya. Dan yang kedua, karena feedback atau ketika ada keluhan, ada komplain, itu dilayaninya tuh cepet banget. Zaman sekarang kan semuanya tentang waktu ya, jadi kalau lama-lama juga kita kehilangan momen. Jadi penting banget nih untuk bisa tektokan cepet sama dari tim Mayernya sendiri. Dan yang pasti tim Mayernya juga ketika ada pertanyaan, ngejelasinnya pun sederhana dengan terminologi orang awam, karena saya bukan anak teknologi juga. Itu juga jadi salah satu bantuan yang membantu banget nih saat menggunakan Mayer. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya bisnis tapi memang dasarnya bukan orang bisnis, bisa banget nih untuk milih Mayer sebagai platform untuk bantuin kamu ngerunning operational keseluruhan bisnis kamu, karena lagi-lagi platformnya gampang digunakan dan customer service-nya pun juga oke banget, bisa kamu ajak diskusi dan gercep itu sih. Lebih kepada kebutuhan sih, saya akan sangat terbantu kalau misalnya nanti Mayer bisa bikin kelas training untuk penggunaan atau optimalisasi menggunakan semua fiturnya Mayer nih untuk para user yang kayak Didiku ini gitu. Karena jujur aja waktu nguliknya saya tuh nggak banyak, tapi kalau ada trainingnya bisa ngedengerin dan bisa langsung praktek dan bisa langsung nanya sama mentornya, itu bakal membantu banget untuk bisa optimalisasi semua fiturnya Mayer gitu.